Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas karunia dan berkat-Nya yang kita rasakan sampai saat ini. Kita juga bersyukur karena saat ini diperkenankan datang ke tempat kudus ini untuk beribadah kepada-Nya. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan bangkit berdiri sambil memuji Tuhan dari pujian "Kita Masuk Rumah-Nya". Saudara-saudara, saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan waktu yang baik untuk merayakan dan merefleksikan kasih dan kuasa Allah. Seperti tema pada hari ini, takjub pada kuasa Allah. Tema ini mengajarkan bahwa ketika takjub pada kuasa Tuhan, kita juga senantiasa hidup seturut dengan perintah-Nya. Untuk itu, marilah dengan penuh sukacita kita menyanyikan kidung pujian yang Maha Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita diberi kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu ini. Tak jarang sikap dan perilaku kita mendukakan Allah. Marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Saya akan tutup dengan doa bersama.
Bapa Surgawi yang penuh kasih, secara jujur kami mengakui banyak sekali dosa dan kekurangan kami. Kami mohon pengampunan ya Tuhan. Kami terkadang kurang menyadari lewat tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kami sering menyakitkan hati sesama kami dan mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Marilah kita tanggapi pengakuan dosa dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita semua. Dan saat ini berita anugerah diambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini ku sadar
Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Namun sebelum itu kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami boleh diperjumpakan meskipun secara online. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kembali lagi, sekali lagi kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami. Agar firman Tuhan ini senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Sekali lagi Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di malam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit-jerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu viral ada sebuah berita heboh di sosial media mengenai sebuah truk yang terguling di daerah Tawangmangu, saudara-saudara. Dan truk itu bermuatan minuman. Dan ketika minuman itu berjajaran di jalan-jalan, ternyata banyak orang justru ngambilin minumannya itu. Dan itu berita itu menjadi viral, terkenal. Tidak sedikit orang menghujat dalam tanda kutip ya, menghujat, menghina. Itu kenapa sih kok enggak kasihan tahu sopirnya. Nah, viral saudara-saudara. Nah, berbicara soal viral, ternyata dalam bacaan kita jemaat Kapernaum pun viral. Ya. Kenapa kok viral? Ada dua hal yang menyebabkan jemaat ini viral, yang menyebabkan terkenal. Ada berita yang sangat menggemparkan. Yang pertama apa saudara-saudara? Yaitu mengenai pengajarannya Yesus. Pengajaran Yesus ini membuat orang-orang takjub. Kenapa? Karena pengajaran Yesus ini berbeda dengan pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi pada umumnya. Makanya Yesus viral dan beritanya itu viral di Kapernaum, saudara-saudara. Nah, tapi gak cuma viral soal pengajaran Yesus, saudara-saudara. Ada lagi viral yang kedua, yaitu cerita Yesus mengusir roh jahat, orang yang kerasukan roh jahat. Nah, dan ini saudara-saudara kalau kita lihat, roh jahatnya ini merasui orang itu bukan di kuburan, bukan di rumah angker, saudara-saudara. Tapi yang menarik apa? Justru orang kerasukan roh jahat di rumah ibadat, saudara-saudara. Nah ini ya, makanya kalau kita bicara rumah ibadat, gereja itu tidak lepas dari roh jahat loh, saudara-saudara ya. Tetap ada yang kerasukan. Nah, makanya jangan sampai kita mikir, wah gereja itu berarti dasar kerasukan. Wah, bisa aja saudara-saudara ya. Karena cerita kita juga seperti itu. Ada orang kerasukan di rumah ibadat. Itu. Nah, dan ketika Yesus mengusir roh jahat itu, viral lagi saudara-saudara. Terkenal lagi, menggemparkan lagi. Dan itulah yang dilakukan Yesus, membuat orang-orang takjub.
Jadi takjubnya ini ada dua, saudara-saudara. Yang pertama takjub karena pengajaran Yesus. Dan yang kedua adalah takjub ketika ada peristiwa pengusiran setan, saudara-saudara. Nah, dalam kehidupan ini, saudara-saudara, kadang-kadang orang Kristen pun juga takjub kepada sesuatu yang spektakuler. Kepada sesuatu yang supranatural. Ya, kayak tadi tuh ya, pengusiran setan. Wah, kuasa Allah kelihatan. Takjub, saudara-saudara. Kemudian mujizat apa misalnya? Kesembuhan misalnya. Wah, orang takjub. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, orang Kristen itu takjubnya pada peristiwa yang besar saja. Pada peristiwa yang supranatural saja. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan melihat bahwa yang namanya kuasa Tuhan itu bukan cuma yang spektakuler, bukan cuma yang supranatural, tetapi yang natural pun di situ ada kuasa Tuhan. Di situ ada kuasa Allah. Dan kadang-kadang saudara-saudara, orang Kristen menanti kuasa Tuhan, kuasa Allah itu sesuatu yang besar. Padahal saudara-saudara, kuasa Allah itu juga ada dalam kehidupan yang sederhana, dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari saudara-saudara, ada seorang pemuda, dia lulusan di sebuah perkuliahan, perguruan tinggi. Dengan semangat yang membara-bara, dia mulai mencari pekerjaan. Dia melamar pekerjaan supaya dia dapat pekerjaan. Karena apa? Karena pemuda ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia harus menghidupi keluarganya, dia harus menghidupi adik-adiknya, sehingga dia memiliki harapan yang tinggi untuk bisa dapat pekerjaan. Ya, nah kemudian akhirnya dia melamar pekerjaan, saudara-saudara, di tempat pertama. Dia melamar dan kemudian dia menanti hasilnya. Dan ketika dia diberitahu hasilnya apa, saudara-saudara? Dia gak lolos masuk pekerjaan itu. Namun dia masih semangat. Maka pemuda ini melamar di tempat yang kedua. Dia masuk, memberikan lamaran, wawancara, kemudian nunggu lagi. Dan ketika dia menunggu, dia dapat kabar di tempat yang kedua dia ditolak lagi. Dia gagal lagi. Tapi pemuda ini tetap punya semangat. Dia coba di tempat yang ketiga, hasilnya tetap ditolak. Keempat sampai ke 26, saudara-saudara ya. Sampai yang ke 26. Dia terus-menerus mencoba dan akhirnya ketika di tempat 26 dia mencoba melamar di pekerjaan itu. Hasilnya apa, saudara-saudara? Dia menerima kabar bahwa dia tetap tidak diterima. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Pemuda ini pulang ke rumah, dia memukul tembok kamarnya sekeras-kerasnya sambil menangis. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah berusaha, kenapa kok Tuhan tidak memberikan pekerjaan? Kenapa? Dia memukul tembok kamarnya sampai tangannya berdarah, saudara-saudara. Dia menangis. Kenapa? Di mana kuasa Allah? Di mana pekerjaan Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan? Kok saya ini melamar pekerjaan kok tidak bisa? Tuhan bagaimana? Dia menangis terseduh dengan hati yang hancur, saudara-saudara. Dan di tengah situasi itulah yang bisa dia lakukan hanya berdoa. Dan ketika dia lipat tangan, dia melihat tangan yang terluka. Karena tadi mukul tembok ya, saudara-saudara ya. Dan dia berdoa, Tuhan, saya butuh pekerjaan. Esoknya saudara-saudara, pemuda ini berdoa lagi. Dan beberapa hari kemudian saudara-saudara, kebiasaan paginya itu berdoa. Dan ketika dia berdoa saudara-saudara, dia melihat bagaimana tangan yang tadinya terluka itu perlahan mulai mengering. Dan sejenak saudara-saudara sebelum dia berdoa, dia melihat tangan yang lukanya mengering inilah. Dia melihat ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan sangat berkuasa. Yaitu apa, saudara-saudara? Tangannya mulai perlahan-lahan itu sembuh. Lukanya perlahan-lahan itu mengering. Lukanya itu perlahan-lahan menutup. Dan di situ saudara-saudara, pemuda ini melihat bagaimana kuasa Tuhan itu juga bekerja melalui kehidupan sehari-hari, melalui luka yang tertutup hari demi hari.
Oleh sebab itu saudara-saudara, perenungan kita hari ini memperlihatkan bahwa kadang-kadang kita menantikan kuasa Allah yang spektakuler, yang luar biasa. Apakah itu keliru? Enggak keliru saudara-saudara. Tetapi di minggu ini, yuk kita melihat bukan cuma yang spektakuler, bukan cuma yang supranatural, tapi lihatlah yang natural. Lihatlah yang detik ini kita alami. Bukankah ini juga kuasa Allah saudara-saudara? Kita masih bisa bernafas detik ini. Ketika Anda melihat ibadah online ini ya saudara-saudara ya, artinya apa? Kita masih bernafas. Kita masih bisa melihat. Apakah itu bukan kuasa Allah saudara-saudara? Kadang-kadang kita kepengen spektakuler. Tuhan, saya kepengen ubah keluargaku. Keluargaku itu banyak yang nganyel kene. Tuhan, saya kepengen detik ini juga keluargaku dari nganyel ke jadi nyeneng ke. Ya, saudara, kadang-kadang kita kepengen yang sesuatu yang luar biasa. Padahal kita lupa. Kita sudah punya keluarga, itu bersyukur enggak saudara-saudara? Kita bersyukur enggak kalau ada orang-orang di samping kita? Mungkin detik ini kita ibadah online dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Saudara-saudara, kuasa Allah juga bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih punya keluarga loh. Nganyel ke keluarga kita, itu masih keluarga kita. Dan siapa tahu saudara-saudara, diam-diam mereka juga mendoakan kita. Diam-diam kita juga mereka mengasihi kita. Diam-diam mereka tetap mendoakan yang baik. Oh, kan kita juga nggak tahu kan. Nah, maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan, yuk lihat sesuatu yang kecil dalam hidup kita. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja melalui kehidupan kita, melalui denyut jantung kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lupa kita tuh punya namanya jantung loh saudara-saudara ya. Jantung kita ini luar biasa. Detak-detaknya itu selalu terasa. Tetapi pertanyaannya adalah dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita melupakan kalau kita punya jantung. Kita melupakan kalau jantung ini bekerja. Kita melupakan kalau denyutnya itu sampai kemana-mana sehingga kita hidup. Dan bukankah itu juga kuasa Tuhan saudara-saudara? Bukankah itu kuasa Allah? Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mulai saat ini, lihat apapun yang masih kita miliki. Lihat apapun saat ini yang masih kita rasakan. Kok saya makannya sego tempe tahu, sego tempe tahu, sego tempe tahu. Kenapa ya Tuhan? Stop. Syukurilah kita masih bisa makan saudara-saudara. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ini cuacanya panas banget. Ini kenapa ya Tuhan? Ini susah banget. Sumuk banget. Stop. Lihatlah, bersyukurlah kita masih punya tempat berteduh. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ini kok corona kok tidak hilang-hilang. Kenapa tuh kok vaksinnya itu gak datang-datang? Kenapa kok tidak saya divaksin-vaksin? Stop saudara-saudara. Lihatlah detik ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan. Tuhan, kenapa sih saya saat ini masih dikarantina karena positif corona? Tuhan, kenapa seperti itu terjadi? Stop saudara-saudara. Lihatlah, meskipun kita dikarantina, tidak sedikit orang mengasihi Anda dan saya. Tidak sedikit orang mendoakan Anda dan saya meskipun kita dikarantina. Masih ada orang yang mendoakan. Lihat, itulah kuasa Allah. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, takjublah pada kuasanya yang luar biasa maupun yang biasa. Maka kita akan terbiasa melihat Allah di dalam kebiasaan keseharian kita. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika firman Tuhan mengingatkan kami agar kami terus takjub kepada kuasa Tuhan. Baik itu yang secara luar biasa maupun yang biasa kami alami dan kami nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus takjub sehingga kehidupan kami terus menerus melandaskannya dalam firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa pada setiap pergumulan yang kami alami maupun yang saudara-saudara kami alami. Mungkin saat ini ada saudara-saudara kami yang sakit, yang masih memiliki permasalahan dalam keuangan, yang memiliki pergumulan di dalam anggota keluarganya juga, yang memiliki konflik dengan anggota keluarga, yang memiliki kekhawatiran akan masa depan, yang menantikan pasangan hidup, yang menantikan keturunan dan lain sebagainya. Ya Tuhan, di tengah pergumulan-pergumulan yang ada, mampukanlah kami untuk tetap berjalan, tetap percaya dan tetap yakin bahwa kuasa Roh Kudus menyertai dalam menjalani kehidupan ini beserta pergumulan yang dialami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk persekutuan keluarga besar GKI Sorogenen. Tuhan berkati ya Tuhan dalam setiap program-program. Tuhan berkati untuk setiap pelayanan-pelayanan. Tuhan juga sertai persekutuan kami. Tuhan sertai juga untuk keluarga besar GKI Sorogenen yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan gedung kegiatan. Tuhan sertai di dalam pengerjaannya. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk mitra pelayanan kami, untuk Widya Wacana di bidang pendidikan. Tuhan sertai dalam proses penerimaan siswa baru. Tuhan juga sertai Yakum, mitra pelayanan kami di bidang kesehatan. Tuhan sertai dalam pelayanan rumah sakit maupun akademik kesehatan yang ada. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk negara kami maupun negara lain di tengah pandemi corona. Tuhan sertai ya Tuhan. Tuhan terus berkati orang-orang yang terus memperjuangkan sosialisasi vaksin, yang memperjuangkan ekonomi, yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan juga memperjuangkan lingkungan hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan bersama-sama. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Datang
Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita melandasi dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat yang 108 demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan padamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita persembahkan sambil memuji Tuhan dari Gedung Jemaat 287. Sekarang bersyukur. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Syukur padamu Bapa atas berkat dan atas kesempatan-Mu untuk kami dapat kembali beribadah secara online dan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Bapa, kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saat ini saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.